Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada hari ini kita akan membahas sedikit banyaknya masalah ghadab atau bahasa lain amarah. Seseorang yang mempunyai sifat amarah, emosian, darah tinggi, apalagi itu, tensi, apalagi itu, banyaklah kata-kata istilah yang lain yang bernuansa dengan amarah. Intinya, amarah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sifat amarah manusia itu tidak layak, tidak cocok ada pada diri manusia. Dan sifat amarah ini seringkali menyakiti orang lain. Menyakiti hati orang lain inilah membawaki kepada dosa besar. Dosa besar itu membawaki kepada neraka jahanam. Membawaki kepada neraka jahanam dengan sebab dia telah berbuat larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu amarah atau ghadab. Ghin dot ba. Bacaannya ghadab. Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ghadaba ahadu illa ashfa ala jahannam." Tidak marah seseorang kecuali dia itu hampir kepada neraka jahanam. Maksudnya, seseorang yang pemarah, seseorang yang amarah, itu pasangannya cocok sekali dengan neraka jahanam. Api dengan api cocok sekali. Nah, dari hadis Nabi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang mempunyai sifat amarah itu, yang dilarang oleh Allah itu, sebaiknya kita menjauh, sebaiknya kita redakan, sebaiknya kita hilangkan dari hati kita itu. Emosi sebentar-sebentar, tidak ada angin, tidak ada hujan, kadang-kadang kita sudah ada rasa amarah. Apakah itu bawaan dari kecil? Kita tidak tahu. Yang namanya bawaan ataupun sering emosi, bawaan daripada orang tuanya, bisa jadi, tapi obatnya tetap ada. Kalau dia sudah besar nanti, ataupun orang tuanya sudah tahu mana benar, mana salah, tentu mengajari anaknya supaya jangan terbawa sifat emosi ini sampai dewasa nanti. Ajarilah dia, anak kita itu. Jangan bangga dengan kenakalan anak kita, dengan amarah anak kita. Kadang-kadang orang tua kita ini suka, kalau anaknya itu suka berantem, anaknya itu kuat. Kadang-kadang orang tua seperti itu, bangga dia. Bangga dengan kelakuan anaknya, suka usil, bandel. Itu tidak mengapa sebenarnya. Tapi nanti kalau dia sudah besar, takutnya terbiasa. Ketika anak itu terbiasa, susah untuk dihilangkan pekerjaan kebiasaannya, perbuatan kebiasaannya, tutur kata kebiasaannya. Kalau dia sering bicara kotor, maka terbiasa. Ketika besar nanti dia pun bicara kotor. Begitu juga dengan perbuatannya. Adab tidak ada.
emosi yang banyak pada dia. Marah-marah sebentar-sebentar. Kadang-kadang kita orang tua pun heran ketika melihat anak-anak itu marah-marah, tidak ada rasa ingin meredakan. Kadang-kadang ada anak-anak yang lagi berantem, malah orang tua membuat video rekaman untuk membuat streaming ataupun membuat video untuk orang lain untuk menghasilkan uang. Alangkah sedihnya perbuatan-perbuatan yang membawaki kepada murka Allah ini dibiarkan begitu saja. Bagaimana ini? Sebaiknya kita jangan tergolong ke dalam orang-orang tersebut. Hindarilah perbuatan yang demikian. Memang semua orang itu ada api di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh kita ini kan ada api, ada angin, ada air. Nah, ada tanah 4 macam itu. Api ada. Api itulah yang membuat kita amarah. Lalu, untuk menstabilkannya, kita sering-seringlah dekat dengan orang baik. Sering-seringlah berteman dengan orang yang alim. Sering-seringlah kita mendekati pengajian. Lebih-lebih dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu dengan cara apa? Ya, seperti tadi. Mendekati orang alim. Mendekati teman-teman yang baik. Sehingga aura-auranya naik. Aura-auranya terhubung. Dan bisa jadi doa-doa teman kita itu. Doa-doa orang alim itu untuk kita yang sering emosi ataupun amarah yang tidak terkontrol. Bisa jadi insya Allah dengan doa mereka dia mungkin bisa selamat dari hal-hal negatif, yaitu salah satunya tadi amarah. Sifat amarahnya bisa dikendalikan. Sama seperti nafsu. Nafsu semua ada pada diri manusia, tapi bisa dikendalikan. Itulah manusia yang terbaik. Manusia yang tidak baik itu adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nafsunya semua ada. Semua ada. Saya ada, orang lain juga ada, nafsu ada. Memang itu ketentuan Allah sudah ada dari dulunya. Cuman semakin kita besar, nafsunya makin bertambah. Kalau kecil nafsu makan, nafsu. Kalau sudah besar, nafsu makan ada, nafsu main ada, nafsu menipu orang ada, nafsu mencuri ada, nafsu yang jahat-jahat banyak sekali, nafsu-nafsu bahkan berzina, banyak nafsu-nafsunya. Sehingga tidak dikendalikan nafsu itu, membuat dirinya itu kalah melawan hawa nafsunya sendiri, bukan hawa nafsu orang lain. Kadang-kadang orang mau berzina, tidak perlu dengan bisikan-bisikan setan. Kadangkala dia itu berzina dengan nafsunya sendiri, dia sudah kalah. Tidak perlu bujukan setan, tidak perlu rayuan setan, tidak perlu ada pihak ketiga. Dengan godaan nafsu sendiri saja, keinginan nafsu sendiri saja dia telah berbuat dosa, yaitu berzina. Alangkah senangnya iblis, pekerjaannya sudah berkurang. Padahal itu pekerjaan iblis, menggoda, membujuk anak Adam supaya terjerumus ke dalam hal yang negatif. Tetapi dengan nafsu yang ada pada diri kita itu tidak bisa dikendalikan, membuat iblis itu bebas dari pekerjaannya. Dosa kita bertambah banyak dengan sebab tidak mengendalikan hawa nafsu. Cara mengendalikan hawa nafsu kita semua sudah tahu.
banyak yang tahu cara mengendalikan hawa nafsu. Tidak tentu, salah satunya adalah berpuasa atau dengan cara-cara lain. Kalau lingkungannya itu tidak bisa dikendalikan, dia cepat terpengaruh, dia cepat tergoda dengan keadaan dunia, maka dia boleh hijrah ke tempat yang lain. Nah, itu kalau ada keinginan, sungguh Allah akan menunjukkan jalan kepadanya menuju jalan yang benar. Tapi keinginannya ini yang diharapkan oleh Allah. Kadang-kadang orang yang tersesat itu, kadang-kadang orang yang berbuat jahat itu bangga dengan dosa-dosanya. Mana bisa Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka? Karena kebiasaannya Allah itu memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang jahat. Biasanya itu ada keinginannya sendiri untuk hijrah. Tidak mau melakukannya lagi. Atau dengan kata lain, taubat. Ada keinginannya. Tekadnya yang begitu kuat. Kadang-kadang dia terhambat oleh keadaan, terhambat oleh waktu, terhambat oleh teman-temannya, terhambat dengan keadaan lingkungan itu bermacam-macam lah. Tapi Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan hidayah. Kalau seandainya dia itu ada sedikit saja, lebih-lebih banyak harapan, banyak keinginannya, ada keinginannya sedikit untuk berjuang, melawan, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ada keinginannya untuk tidak mau melakukannya lagi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itulah biasanya bantuan Allah datang kepada mereka-mereka yang tahu diri, yang mau insaf, yang mau bertaubat. Allah sering sekali memberikan pertolongan kepada mereka. Baiklah, dari kejadian ini, dari masalah amarah ini, sehingga panjang lebar kita bicarakan, padahal masalahnya cuma amarah. Amarah itu apa susahnya? Kita mengontrol diri kita, mengendalikan diri kita, marah pada tempatnya, itu yang benar. Kalau marah itu tidak dikendalikan sama seperti nafsu, sehingga amarah itu pandai-pandai kita lah untuk mengamankan ataupun mengendalikan, jangan sampai salah pertempatkan. Memang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan, dikarenakan bisa jadi keturunan ataupun bawaan ataupun pengaruh makanan yang sering yang haram, sering makan yang haram, ini biasanya dia ikut kepada yang haram juga. Makanya untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kita hindari memakan yang haram. Jangan suka sekali makanan yang haram ataupun makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita itu bisa menjaga diri dari hal-hal yang tersebut, menjaga diri dari hal yang negatif tersebut, syukur alhamdulillah. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.